Oke, bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, anak santri, siswa SMA Islam Ulunhuwa kelas 12, kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang ilmul faraid atau tentang fiqhul faraid, yang dengannya kita mengetahui tentang ilmu pembagian warisan setelah mayit meninggal dunia. Baik, telah sampai kepada kita pelajaran sampai halaman 6, al-warithuna minar rijal. Apa artinya kemarin? Ahli waris dari laki-laki. Sampai nomor berapa kemarin? Nomor 15 sudah selesai? Oke, apa nomor 15 itu? Al-mu apa namanya? Al-mu'tiq. Apa artinya kemarin? Yang membebaskan budak. Oke, bagus. Lanjut saja kita ke judul berikutnya. Barisi man yarithu minar rijal idza jitama'u. Man yarithu minar rijal idza jitama'u. Apa artinya? Man yarithu. Apa artinya? Siapakah yang mendapat warisan? Yarith itu artinya dapat warisan. Minar rijal. Apa artinya? Dari kalangan laki-laki. Idza ijtama'u. Apa artinya idza? Apabila ijtama'u. Mereka berkumpul atau mereka semuanya ini ada. Ya, jika semua yang 15 ini ada, maka enggak semuanya dapat. Jika 15 ini semuanya hidup, maka enggak semuanya dapat. Mereka harus ada yang digugurkan. Itu dia maksudnya. Paham? Oke, lanjut. Bawahnya judul idza jitama'al warithuna minar rijali waritha minhum salasatun wahum ibn al-ibn al-ab az-zawj. Terakhir, amma man adahum famahjubuna fal jaddu mahjubun bil abi wa ghairuhu mahjubun bil abi wali bani. Oke, artikan idza jitama'a warithuna. Apa artinya? Jika berkumpul warithuna, ahli waris minar rijal, dari kalangan laki-laki, yang 15 ini semuanya ngumpul. Oke? Maksudnya masih hidup. Waratha minhum salah satu, yang dapat warisan hanya 3 saja, berarti yang lain nggak dapat. Wahum, mereka adalah siapa? Anak itu pasti dapat. Kemudian abab itu pasti dapat. Baru kemudian zauj. Apa zauj? Suami. Kalau suami yang dapat berarti siapa yang meninggal dunia? Istrinya dong. Oke. Kita coba lihat papan tulis ya, supaya lebih ngerti bagaimana yang dikatakan dapat dengan nggak dapat. Ini udah bisa dihapus belum? Yang mana kameranya ini? Oh, ini aja yang hapus. Siapa yang ngajarin tadi? Ustaz Imam Fikri. Masya Allah. Oke. Umpama seorang meninggal dunia. Seorang meninggal dunia, mayit. Apa artinya mayit? Mayat. Oke. Atau mayitah, perempuan.
Mayit punya di atas al-ab. Kemudian di atas ab ada apa? Ada dua dong. Ada jad, ada jaddah. Gitu ya? Iya apa enggak? Kemudian ada lagi Kemudian di atas ada apa? Ada jad lagi. Ada jaddah juga. Oke, iya apa enggak? Baru kemudian mayit juga punya anak. Ada ibn. Nampak? Oke, nampak. Ada bin. Apa bin? Iya, bagus. Kemudian mereka juga punya ibn dengan bin. Contohnya ibn dengan bin. Oke. Demikian pula yang ini. Yang ini juga punya ibn dan punya bin. Oke. Mayit sama mayitah punya zauj tadi ya, zauj atau zaujah. Oke, bolehlah zaujah kita artikan pasangan lah ya. Mayit atau mayitah berarti dia punya zaujun. Atau kalau mayitah berarti kalau mayitah punya zaujun, kalau mayit punya zaujah. Oke. Karena kita hanya bicara yang laki-laki sekarang ini, maka di situ tertampilkan zaujun saja ya. Zaujun itu karena kita sedang membahas laki-laki. Oke. Nah, mayit meninggal dunia. Ketika mayit meninggal dunia, dia masih punya kakek nenek, bapak ibu masih hidup ya. Kemudian anggap aja ini sekarang laki-laki lah ya. Kalau perempuan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya sebenarnya. Copot. Oke. Karena ini kita bicara laki-laki, berarti ini mayitah ini. Oke. Baru dia punya berarti zauj. Nah gitu. Sekarang yang kita bahas tentang yang menerima laki-laki. Oke. Nah ketika mayitah mati, dia punya nih semuanya ini. Ya seperti yang kita katakan kemarin, yang bagi-bagi warisan ini nggak cuman laki-laki mati. Kalau perempuan meninggal dunia, hartanya juga dibagi dengan sistem pembagian warisan. Jadi siapapun mati, maka kita bagi sesuai dengan pembagian warisan yang syar'i. Oke, apabila ketika mayit meninggal dunia, orang yang ada ini yang kita tulis di papan tulis semuanya masih hidup. Ya kan? Mungkin dia juga punya saudara mungkin di sini. Apa bahasa Arabnya saudara? Akhun, kok pula sih. Kemudian dia juga punya paman misalnya. Paman apa bahasa Arabnya? Am. Oke. Akhun juga masih punya ibn, bin. Dan demikian pula paman punya ibn dan bin. Oke. Nah, kalau dia mati, siapa yang dapat? Yang dapat adalah yang garisnya masih langsung dengan dia. Jadi semisalnya ibn masih hidup, maka ibn yang dapat. Yang di bawahnya nggak dapat. Gitu. Bin dapat, yang di bawahnya nggak dapat. Gitu dia. Jadi dengan keberadaan generasi pertama, maka yang di bawahnya menjadi nggak dapat. Demikian pula ab. Ketika ini meninggal dunia, maka yang dapat siapa? Bapak dan ibu. Kakek dapat apa enggak? Enggak dapat, karena masih ada ayah dan ibu. Demikian pula ketika ada ibn dengan ab, maka ini enggak dapat. Tetapi zauj dapat. Nah, itulah dikatakan di sini,
apabila mereka berkumpul, yaitu kaum laki-laki masih hidup ketika ada yang meninggal, maka yang dapat dari kaum laki-laki ada berapa? Ab pasti dapat, ibn pasti dapat, dengan zauj pasti dapat. Adapun yang lainnya bisa jadi nggak dapat karena dia tidak langsung atau terhalang dengan yang masih hidup. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kecuali ibn meninggal dunia dan bint meninggal dunia. Kalau ini meninggal dunia, siapa yang dapat? Ke bawah dia, itu dia, ya. Jadi sepanjang ini masih hidup, maka ini nggak dapat. Kecuali yang ini sudah meninggal dunia, maka ketika si nenek meninggal, cucunya dapat. Karena apa? Anak udah nggak ada. Jadi sepanjang masih ada generasi anak, maka generasi cucu tidak dapat. Paham? Nah, itulah yang disebut dengan amma man adahum. Apa artinya? Adapun man adahum, man itu dikatakan orang. Adapun orang selain mereka, ada itu artinya siwa, selain. Amma man adahum, adapun yang selain mereka, apa itu bahasanya? Mahjubuna, terhalangi. Koma, itu contohnya. Fal jaddu, apa artinya? Kakek. Mahjubun bil abi, terhalang dengan masih hidupnya ayah. Nah, gitu. Jadi kalau ayahnya masih hidup, ya kakek nggak dapat, asin aja kakeknya, nggak dapat warisan. Yang dapat bapaknya dong. Kecuali bapaknya sudah meninggal, baru kakeknya yang terima itu. Paham? Kemudian apa lagi itu? Wa ghairuhu, apa artinya? Dan yang lain itu yang 15 itu. Oke. Mahjubun bil abi wal ibn. Apa artinya? Mereka terhalang dengan masih hidupnya ayah dan anak. Bukan anak ini yang kita artikan ya. Ibn apa artinya? Putra, ya, jangan diartikan anak. Anak itu masih bisa putra atau putri. Ibn langsung kita artikan putra. Jadi sepanjang masih ada putra dengan masih ada ayah, maka yang lain nggak dapat. Paman nggak dapat, saudara nggak dapat. Ketika yang meninggal nggak punya lagi anak, atau anak yang nggak ada, atau anak yang udah meninggal duluan, ataupun bapaknya juga demikian, barulah dia ke samping, ada saudara, ada paman dan lain-lain yang dapat. Oke, itu maksudnya paragraf yang di tengah. Oke, 5 menit lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya ada, bagus. Sekarang kita masuk al-warithatu minan nisa. Apa artinya? Nah, kalau tadi laki-laki, sekarang kita bicara perempuan. Perempuan juga terima harta warisan ya. Tidak seperti zaman jahiliyah dahulu ketika Nabi diutus, itu kaum perempuan tidak terima warisan. Bahkan mereka dijadikan harta warisan itu. Ngerti? Apa maksudnya? Jadi ketika ada seorang laki-laki meninggal, istrinya dijadikan harta yang ikut dibagi-bagikan. Nah, itu zaman jahiliyah dahulu. Oke. Nah, sekarang Islam sudah mengatur hak-hak. Jadi meskipun dia wanita, tetapi dia tetap mendapatkan harta warisan, meskipun sebagian darinya tidak sebesar bagian kaum laki-laki. Paham? Bagus. Sekarang kita akan bicara siapa saja kaum wanita yang menerima warisan. Ada berapa? 12. Yang betul? 10 cuman. Oke, 10. Oke, nomor 1. Apa bahasanya itu? Al bint. Putri. Putri siapa ini? Iya, putri mayit. Bagus. Semua kaitan yang kita sebutkan di sini kaitan dengan mayit ya. Jangan sampai bingung. Kalau dikatakan saudara, berarti saudaranya si mayit. Kalau dikatakan paman, berarti pamannya si mayit. Kan gitu ya. Jangan bingung. Oke, al-bint berarti bintul mayit. Dalam papan tulis ini siapa berarti?
Mana bintul mayyit di sini? Yang mana bintul mayyit di sini? Oke. Ketua kelas minta sama siapa tadi? Wali kelasnya. Tadi apa? Sakit apa kamu ini? Minta tadi apa? Cabut catatan kelas 1, kedua absensi, ketiga apa? Ketiga spidol 3 warna. Sediakan di kelas ini spidol biru dan merah. Bagus. Itu minta nanti ya. Itu ada udah di kantor. Tinggal dibawa ke sini aja. Oke? Kita kelas? Oke. Oke. Nomor 1 bintul mayyit. Nah, ini dia. Ini nanti terima warisan. Berapanya nanti kita bicarakan nanti. Nomor 2, baca. Nomor 2 baca. Bintul ibn. Bintul ibn. Yang mana di sini bintul ibn? Yang manakah bintul ibn? Bintul ibn. Nih. Bintul ibn. Apa tuh kita artikan bahasa Indonesia bintul ibn? Mana tuh? Bintul ibn. Ini kan bintu. Ini nomor 1 nih, nomor 1. Belum datang guru kalian? Hah? Iya, betul. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibni. Nah, perhatikan itu. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini dia. Ini adalah bintul ibni. Nah, ini dapat. Adapun yang 2 ini siapa namanya ini? Kalau ini tadi siapa namanya? Ini bintul ibn. Semua lihat papan tulis. Jangan ada yang ngelamun sendirian. Ini siapa namanya? Ibnul ibn. Pinter. Dapat apa enggak ini? Dapat apa enggak ini? Sudah kita jelaskan kemarin ya. Ini dapat ini. Sekarang ini dapat. Sekarang kita ke sini. Ini siapa namanya ini? Ibnul binti namanya ini. Dapat apa enggak dia? Enggak dapat karena mamanya perempuan. Mamanya perempuan lah, memang mama laki-laki. Ini siapa namanya? Bintul binti. Dapat apa enggak? Enggak dapat. Oke, ya jadi yang dapat itu jalur laki-laki dia. Jalur perempuan terputus di hubungan langsung aja. Adapun ke bawah dia enggak dapat. Oke. Sampai sini paham? Itulah yang nomor 2, bintul ibni. Wa in nazala abuha. Apa tuh artinya? Wa in itu artinya meskipun. Meskipun nazala. Apa nazala? Ke bawah maksudnya, keterusannya. Abuha. Apa artinya abuha? Bapaknya. Oke, jadi ini jalur keturunan laki-laki. Perhatikan selanjutnya, bimahdi dzukur. Apa artinya bimahdi dzukur? Mahad itu artinya murni, dzukur itu artinya laki-laki. Jadi dia murni keturunan dari pihak laki-laki. Oke. Kita asumsikan di sini tadi udah nggak dapat, ke bawahnya pasti nggak dapat lagi. Kita lihat di sini. Ini juga punya ibn. Ini juga punya bin. Benar apa enggak? Ini juga punya ibn. Ini juga punya bin. Oke. Pertanyaannya, siapa yang dapat? Mana yang dapat?
Iben dapat, udah kita bahas kemarin. Itu ketika bahas tentang laki-laki yang dapat, kan gitu ya, keturunan ke bawah. Iben dapat. Ini siapa nah? Ini siapa nama sebutannya ini? Bahasa Arabnya dulu. Bintuli beni. Nah, dia gitu. Ini dapat apa enggak ini dapatnya? Hah? Dapat karena dia keturunan bapaknya laki-laki. Ini dapat apa enggak ini? Enggak, karena mamanya perempuan. Mamanya laki-laki, mama perempuan. Gitu maksudnya ya. Jadi, misalnya kakek meninggal nih, kakeknya meninggal. Ketika kakeknya meninggal, anaknya udah meninggal. Dah? Ketika kakek meninggal, cucunya pun meninggal udah. Ketika kakek meninggal, yang ada tinggal cicit. Nah, cicit dapat apa enggak? Cicit mana yang dapatnya? Ada cicit lagi. Cicit dari keturunan laki-laki. Itu dia maksudnya yang nomor 2. Paham? Bagus, pinter-pinter semuanya. Itu ikut ditambahkan pada catatannya. Hari ini kita cuma 1 les, jadi nggak sempat saya nilai buku catatannya. Meskipun saya udah bawa lembar penilaiannya. Bagi yang belum selesai, silakan masih ada beberapa waktu untuk meringkas. Nanti kita nilai di hari Jumat kita ketemu lagi insyaallah ta'ala. Visual, ada pertanyaan? Paham ya? Fahim wala fahim? Fahim. Oke. Kalau udah pahim, kita cukupkan rekaman kita pada hari ini. Insyaallah bertemu kembali hari Jumat untuk menuntaskan al-warithatu minan nisa. Ya, oke. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.